apa yang mempengaruhi oil ini? Yang pertama ada meeting OPEC. Ketika misalnya harga sudah terlalu jauh turunnya murah, kan OPEC punya kepentingan. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya pangkas produksi. Kan sempat diisukan Eropa akan krisis energi kan. Halo teman-teman, kembali lagi di Ato Podcast, tempat di mana kita membahas semua hal seputar dunia trading. Bersama saya Lea, Jasmine, dan Om GF. Halo Om GF, Halo apa kabar? Lea, Baik, alhamdulillah Om. baik. Oke, Om, hari ini kita itu akan membahas hal yang saya tahu sebenarnya banyak teman-teman yang kalau dibilang antara banyak yang mau mempelajari ini sama menghindari ini karena mungkin rumit, yaitu soal fundamental oil nih Om Gev. Oke. Nah Om Gev pasti sudah hatam banget lah soal fundamental oil ini sebagai trader yang sudah berkecimpung di dunia trading, terutama trading oil bertahun-tahun ya Om Gev ya. Nah pertanyaan saya Om Gev, kenapa sih Om banyak yang menganggap fundamental oil itu rumit? Oke Lea. Oke teman-teman semua, mungkin sebelum saya jawab Lea, jadi sebenarnya kan ya untuk menentukan kapan kemudian kita harus buy dan sell ya, tentu kita butuh analisa. Nah analisa ini kan terbagi dua, analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah salah satu pembahasan kita untuk hari ini adalah fokus tentang analisa fundamental ya, khususnya di oil ya kan. Karena menurut saya begini teman-teman semua ya, kenapa kita penting juga ya untuk memahami fundamental market yang kita tradingkan ya kan, karena pada dasarnya yang menggerakkan harga ini kan ya fundamental ataupun berita pasar lah. Nah, dan itulah merupakan salah satu penyebab yang menggerakkan harga. Jadi ya fundamental. Nah tetapi dalam realitanya lah ya, trader-trader ini banyak trader yang memang full technical. Dia udah nggak mau tahu fundamentalnya seperti apa. Yang jelas dia open posisi itu berdasarkan technical. Makanya nanti biasanya muncul tuh 70% technical, 30% fundamental. Kemudian ada juga yang 100% teknikal, ada mungkin 90% teknikal, 10% fundamental. Itu silakan. Tetapi dalam konsep oil, dalam konteks oil ya, oil ini memang jelas ya, ada fisiknya, ada barangnya ya. Kemudian sumber dayanya terbatas. Dia adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Kemudian secara logika dia ini pasti dipengaruhi oleh supply and demand ya, ataupun permintaan dan penawaran. Nah, ketika ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, berarti fokusnya adalah bagaimana kita melihat angka permintaannya berapa, ya kan? Kemudian angka penawarannya berapa, ya kan? Kemudian distribusinya seperti apa. Nah, jadi yang paling penting hari ini adalah fundamental oil ini yang jelas tidak terlalu banyak dibandingkan produk-produk lain. Karena mungkin inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa banyak trader itu yang nggak mau cek lagi fundamental ya. Karena banyak fundamental itu yang memunculkan apa? Ketidakpastian jadinya. Yang harusnya dia naik kok jadi turun harganya kan. Paham nggak maksud saya? Tetapi oil berbeda. Oh ini sangat-sangat berbeda. Dia benar-benar taat sama fundamental. Karena jelas barangnya ada, ya kan. Kemudian produksinya ada, ya kan, jelas. Nah, fokus kita ya kita memang butuh fundamental oil. Nah, apa yang mempengaruhi oil ini? Yang pertama ada meeting OPEC. Jadi meeting OPEC ini adalah salah satu faktor yang paling penting yang kita lihat. Karena kan di dunia ini kan ada memang negara-negara yang tergabung dalam organisasi OPEC ataupun OPEC Plus ya, negara-negara penghasil minyak ini. Jadi kita harus melihat bagaimana kemudian bagaimana hasil meeting OPEC-nya, apakah menambah produksi atau apakah mengurangi produksi. Kan ini ada kembali ke supply and demand tadi ya kan. Kalau produksinya misalnya ditambah, kan berarti banyak minyak yang beredar.
benar nggak? Betul. Banyak minyak yang beredar, otomatis harga akan turun. Tapi ketika produksi dikurangi, minyak terbatas, minyak pasti akan naik. Sesederhana itu logikanya. Dan dia tidak dipengaruhi oleh sentimen-sentimen. Kalau emas kan begitu ada statement yang mengkhawatirkan, ya harga akan terjadi volatilitas yang sangat tinggi ya kan. Tapi kalau oil ini enggak. Jadi dia enggak kemakan sama sentimen. Kripto masih kemakan sama sentimen kan. Emas masih kemakan sama sentimen ya kan. Tapi kalau oil ini enggak. Fokusnya tetap kembali kepada permintaan dan penawaran tadi karena fisiknya ada. Gitu nih MGF. Jadi intinya Om GF ya, inti dari fundamental oil itu sebenarnya apa? Ya lebih kepada supply and demand. Itulah yang harus kita kontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Ya kembali tadi meeting OPEC sebagai negara-negara yang memang yang punya kepentingan penuh punya kepentingan penuh, dan mereka memang berperan penting terhadap permintaan dan penawaran ini, supply dan produksi dan produksinya oil ini ya kan. Makanya kita kontrolnya ya OPEC salah satu contoh ya. Mungkin saya kasih sedikit contoh ya Lea. Itu di bulan Agustus tahun 2025 itu OPEC menambah produksi sebesar 547.000 barel per hari. Itu harga kan menambah produksi. Itu harga turun. Dari 70-an main ke 60-an. Kan jelas nih. Berarti dia nambah kok. Berarti kan berarti untuk teman-teman yang trading di futures, ya kita tinggal cari momentum sell aja. Semudah itu. Semudah itu. Nah kemudian ditambah lagi nih di bulan Oktober. Oktober juga OPEC itu menambah lagi produksinya. Sekitar 157 barel kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau salah ya. Nah akhirnya kan dari 70 tadi turun ke 60. Ya kan, kemudian dari posisi 60 mainnya di area 50-an sekarang. Kan turun lagi nih. Tapi kan tidak se ekstrim turun yang pada saat penambahan produksi yang di bulan Agustus 2025 ya. Karena kan besar 500.000 barel, kemudian ditambah lagi 100 ribuan barel per hari kan di Oktober. Turunnya pun dia. Jadi semakin besar penambahan produksi, semakin besar turunnya. Semakin besar pemangkasan produksinya, semakin besar naiknya. Nah makanya hari ini mohon maaf nih, oil kan kenapa kok mainnya di bawah-bawah terus nih, masih main di area 58, 59 dolar per barrel ya. Karena memang secara produksi masih banyak kan, masih kuat dengan hasil meeting OPEC yang terakhir kan. Makanya main di bawah terus. Ya artinya kan kita fokus ke sell. Sampai ada momentum lagi nih, kita mau lihat lagi nih ya kan. Meeting OPEC selanjutnya nih bagaimana. Jadi arah transaksi kita, apalagi teman-teman yang trading futures, itu jelas lah ya. Kalau OPEC-nya itu menambah produksi dan banyak, ya kita fokus sell dengan range yang target profitnya bisa lebih banyak sell-nya ya kan. Artinya boleh buy tapi proteksinya harus kuat. Nah, ini kita bicara futures ya. Itulah enaknya. Dan kita hari ini, mohon maaf nih, sekarang terjadi, kemarin kan sempat ada di Venezuela ya. Venezuela presidennya ya. Nicolas Maduro ya ditangkap oleh Amerika ya kan. Tadinya kan saya berpikir juga akan ada imbasnya ini ya kan, karena Venezuela ini salah satu negara dengan pasokan minyak terbesar, bahkan melebihi Arab Saudi ya. Cuman sayangnya di sana tidak didukung dengan produksinya. Jadi dia pasokannya banyak tapi produksinya nggak banyak. Kenapa? Karena memang ada infrastrukturnya mereka belum cukup memadai untuk memproduksi yang lebih besar. Satu, yang kedua alasannya karena sanksi. Jadi mereka meskipun pasokannya banyak tapi dibatasi produksinya gitu. Paham ya maksud saya? Nah, di dalam saya melihat apakah ada kaitannya nih dengan minyak. Ternyata hanya sesaat aja. Kenapa? Karena setelah kan Donald Trump kan ini berencana untuk mencapol, sebenarnya tujuannya minyak sih sebenarnya kalau saya lihat dari Amerika ini. Tetapi lagi-lagi ternyata ada keraguan dari investor-investor yang ada di Amerika, karena sudah pernah perusahaan minyak di sana, dan itu secara politik tidak aman lah, secara keamanannya dia nggak aman, jadi mereka ada kekhawatiran di situ. Jadi dan akhirnya tidak terlalu berpengaruh. Nah, dan terbukti ya
oilnya hari ini masih bermain di area-area itu saja. Kemudian kita lihat juga sekarang yang Greenland ya. Sebenarnya kalau saya lihat dari kacamata analisa saya, persoalan Greenland ini kan sebenarnya persoalan minyak sebenarnya kan. Karena Rusia itu ya di Laut Baltik ya, itu sebenarnya kan itu berdekatan dengan Greenland. Jadi kenapa kemudian Amerika mau itu Greenland? Karena itu untuk mencekal Rusia. Karena Rusia itu ketika dia mau membawa minyaknya ke China atau Tiongkok, itu mereka lewat situ. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk mencekal Rusia sebenarnya kan. Nah, tetapi tentu ada keberatan dengan NATO ya, karena Greenland ini kan Denmark ya, itu masih masuk dalam Uni Eropa. Nah, jadi saya lihat ketegangannya ya, kemarin kan terakhir Donald Trump mengancam untuk menaikkan tarif impor ketika misalnya negara-negara Eropa yang berseberangan dengan Amerika kan. Nah, tapi hari ini yang menarik adalah ya oil masih stabil aja di situ. Makanya kan kalau orang yang trading di oil dengan strategi pullback ya, makanya oil ini teman-teman cocoknya dengan strategi pullback. Jadi kan naik turunnya lebih jelas. Ya. Nah, logikanya kan ketika harga sudah terlalu jauh turun, ya kan, ya artinya kan orang banyak yang beli, naik lagi dia. Ketika harga sudah terlalu jauh naik, orang melakukan aksi jual, ya harga turun lagi kan. Makanya kan dia lebih stabil. Dan ada negara-negara OPEC yang senantiasa menjaga harga. Ketika misalnya harga sudah terlalu jauh turunnya murah, kan OPEC punya kepentingan. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya pangkas produksi. Naik lagi dia kan, stabil lagi minyak nih Lea. Kemudian ketika harga sudah terlalu tinggi, kan ini dapat mempengaruhi harga ya, misalnya lebih mahal dan lain sebagainya. Itu ya tinggal mangkas produksi lagi, kembali lagi. Jadi dia benar-benar stabil. Dia pasti balik lah, kalau saya bilang. Ya contoh aja, pada saat COVID itu kan dunia hancur ya. Minyak nih melimpah, karena nggak dipakai kan, lockdown, industri mati, transportasi kan. Turunlah harga minyak di $7 per barrel. Itu cuma sehari doang turunnya lah ya. Habis itu langsung naik lagi, nggak pernah lagi deh balik $7 per barrel itu. Jadi dia naik lagi. Nah, pada saat perang Rusia Ukraina ya kan, naik tuh kan dari $7 pada saat Covid itu awal-awal, naiklah terus sampai kemudian masa pemulihan 2021 naiklah ya. Naik terus. Nah, puncaknya itu tahun 2022 pada saat perang Rusia Ukraina. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Itu sempat naik $130 per barrel harganya. Nah, kemudian harga balik lagi, dia kembali lagi di situ, karena kan dia ada harga produksi ya, ada biaya produksi ya kan ya. Jadi dia punya angka psikologis, dia pasti mainnya di situ-situ aja. Makanya kan kita mau main swing di oil itu, mau sistem day trade atau swing itu bagus banget. Tapi nggak bagus kurang bagus menurut saya kalau untuk scalping yang jangka pendek itu kurang bagus. Tapi day trade atau swing lah bagus. Tinggal kalau misalnya mau swing ya, trading swing ya lihat aja fundamentalnya gimana. OPEC memangkas produksi atau menambah produksi, fokus saja ke situ. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada laporan mingguan, crude oil inventories namanya. Kita mau lihat jumlah persediaan minyaknya Amerika. Itu setiap 1 minggu sekali. Itu nanti kita lihat apakah masih banyak atau tinggal sedikit kan. Nah, kalau masih banyak ya berarti ya kita fokus sell. Nah, kemudian ada laporan EIA juga. Nah, setiap bulan untuk melihat supply and demand-nya oil. Kemudian ada geopolitik juga sebenarnya. Geopolitik ini nggak terlalu kuat berpengaruh, kecuali perang. Misalnya perang ya kayak Rusia Ukraina kan. Rusia Ukraina ini ya memang Rusia ada kaitannya dengan minyak karena dia salah satu negara dengan penghasil minyak terbesar ya kan. Satu, yang kedua, kenapa ini berpengaruh ya? Karena ya waktu tahun 2022 itu kan sempat melonjak sampai 2.300 pip naiknya. Naik jauh banget ya. Itu satu hari itu. Itu karena ada pipa gas. Ternyata kan ada yang menghubungkan dari Ukraina ke Eropa. Jadi waktu itu kan sempat diisukan Eropa akan krisis energi kan. Karena kan dibom lah itu pipa gasnya.
Tapi ya menurut saya itu sabotase lah. Waktu itu sabotasenya Amerika lah supaya Eropa mungkin belinya di Amerika ya kan. Tapi apapun itu artinya selama itu konflik ataupun perang ya, ataupun geopolitik itu melibatkan negara-negara OPEC ataupun negara-negara OPEC plus ataupun negara-negara dengan penghasilan minyak ya kan, itu pasti akan ada kaitannya. Tetapi kembali lagi, apakah konflik ini mempengaruhi permintaan dan penawaran tadi? Nah, selama itu tidak dipengaruhi ya nggak ada masalah. Nah, kayak contoh kemarin kan Iran sama Iran sama Israel kan, sempat juga tuh pada saat berkonflik itu harga lumayan naik kan. Kemudian tahun 2019 kalau nggak salah, salah satu kilang minyak ya, Saudi Aramco itu dibom lah kilang minyaknya itu sama Houthi ya. Itu harga up. Nah, jadi tapi kan itu hanya yang saya ceritakan tadi kan itu by case aja ya kan. Nah, tetapi kalau untuk sehari-hari itu nggak perlu kayak kita harus mantengin terus berita apa lagi nih, nggak perlu seperti itu. Tinggal kontrol, menurut saya yang paling penting yang harus dikontrol di sini adalah meeting OPEC. Nah, itu poinnya lah ya. Berarti memang peran OPEC itu sepenting itu ya Pak ya Sangat bagi oil penting. Dan itu juga bagusnya oil ada organisasi yang menjaga dia. Betul. Menjaga harganya. Benar. Naik turunnya itu dijaga dengan organisasi OPEC ini. Betul. Nah, mungkin ada tips-tips bagi Bapak untuk teman-teman dalam memantau fundamental oil, mungkin dalam mempelajari fundamental oil biar nggak pusing banget nih kan banyak teman-teman yang sebenarnya menghindari karena takut ribet duluan. Ya. Padahal dari pembahasan kita sejauh ini saya merasa simple kok sebenarnya. Sangat simple ya. Sangat simple. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang kita fokus utama yang harus kita kontrol itu adalah setiap hasil keputusan-keputusan yang diambil oleh negara-negara OPEC. Itu yang paling penting. Ya intinya adalah ketika mereka menambah produksi, ya kita fokus sell. Artinya kita harus memiliki proteksi yang kuat untuk buy. Nah, tetapi ketika hasil keputusan dari meeting OPEC ini adalah memangkas produksi, maka kita fokus buy. Semakin besar produksi yang dipangkas, semakin besar potensi kenaikan. Semakin besar penambahan produksi, maka semakin besar juga potensi penurunan. Nah, jadi nggak usah ribet lagi setiap malam ya kan, harus cek lagi ya berita apa lagi hari ini ya kan. Cuman cek aja itu meeting OPEC. Dan kita kan kalau di Academy Trading Oil itulah ya, kita punya kalender fundamental oil. Jadi setiap bulan itu kita sudah update. Oh, tanggal sekian sudah ada hari ini tanggal sekian ada meeting OPEC nih, ya kan, kita sudah sediakan itu. Dan berita-berita yang berkenaan tentang oil pun minyak ya kita sudah ada. Jadi kayak semacam artikel dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Dan itu bisa diakses Pak? Bisa diakses semua. Di website PT. Di website bisa diakses. Academy Trading Oil. Wow. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah ribet-ribet lagi. Nggak usah ribet-ribet lagi. Dan kita kan ada grup juga dan kita kan saya selalu memberikan advice lah di dalam grup diskusi ya kan terkait masalahnya. Misalnya ada ketegangan atau ada perang yang melibatkan negara yang OPEC ya kan, itu nanti kita selalu kasih warning lah di situ. Dan itu ada syarat nggak Pak untuk gabung ke grup diskusi itu? Oh enggak, itu free. Free ya? Ya itu free. Jadi teman-teman yang silakan lah. Pokoknya intinya kalau teman-teman itu nggak mau ribet tradingnya, menurut saya ini oil nih yang paling logis ya, karena fundamentalnya nggak terlalu banyak, makanya dia taat fundamental kan. Nah, berbeda dengan produk lain terlalu banyak yang harus kita kontrol, akhirnya dia nggak punya pola. Kalau oil ini karena fundamentalnya sedikit dia punya pola, naik turunnya lebih jelas. Jadi teman-teman kalau ada yang nggak ribet, kenapa milih yang bikin pusing ya teman-teman ya, itu dia tadi. Nah selain itu teman-teman, selain fundamental yang ternyata simple aja sebenarnya Pak, karena tadi saya kira ini bakal panjang karena saya juga mengira fundamental oil itu ribet. Ternyata ya simple. Benar. Selain udah simple, teman-teman tuh bisa join juga di grup diskusi Academy Trading Oil ya. Nanti di situ ada Bapak bisa. Ya, saya langsung di sana memberikan ini, dan ada tim juga analis kita ya. Wah, oke, itu dia tadi teman-teman ya. Mungkin podcast kita sampai di sini saya kira panjang ya Pak ya? Atau Bapak mau kasih pesan mungkin? Siap. Atau? Yang jelas mungkin pesan saya, trading oil ini lebih logis lah. Kenapa? Karena produknya ada, fisiknya ada,
kemudian benar-benar taat sama fundamental. Kemudian dia lebih stabil karena ada negara-negara OPEC yang senantiasa menjaga harga. Ketika harga sudah terlalu jauh naiknya, maka OPEC akan menambah produksi supaya stabil lagi, supaya biaya produksinya nggak terlalu mahal kan. Betul. Kemudian ketika harga sudah terlalu jauh turunnya, maka dia akan memangkas produksi supaya harga naik lagi. Makanya kalau kalian lihat, silahkan cek sendiri ya, bagaimana grafiknya oil ya, chartnya oil itu benar nggak yang saya bilang nih, dia pasti balik, pullbacknya bagus dan stabil. Nah itu supaya saya nggak hanya wah jangan-jangan Om GF karena trading oil ya kan, maka ya oilnya dibagus-bagusin ya kan, makanya cek sendiri ya kan. Karena menurut saya begini teman-teman, kalau untuk trading di futures ya, karena buy dan sell kan kita bisa profit, artinya dua arah transaksi. Kalau kalian mau seimbang buy dan sell-nya, maka oil tempatnya. Kenapa? Karena dia lebih stabil naik dan turunnya, artinya mau buy dan sell aman, kan gitu. Apalagi kalau ditambah dengan analisa fundamental yang jelas tadi. Kalau penambahan produksi oleh OPEC, ya saya fokus ngambil posisi sell aja deh. Nah, kan gitu tuh. Ada momentum sell saya ambil, momentum buy saya abaikan dulu. Kan gitu. Nah, jadi oil lah tempatnya kalau mau yang paling stabil untuk trading futures yang dua arah transaksi. Seimbang buy dan sell-nya. Artinya 50 buy, 50 sell masih aman. Tapi kalau di produk lain ya polanya nggak itu, mungkin 70% buy, 30% sell-nya. Jadi nggak bisa kita pakai seimbang ya kan. Nah, kayak emas kan nggak bisa kita pakai sistemnya seimbang buy dan sell-nya. 50 cari momentum buy, 50% cari momentum sell. Nggak bisa karena dia safe haven, lebih kecenderungan naik. Berarti lebih banyak buy-nya daripada sell-nya kita. Proteksi sell-nya kita nih harus lebih kuat daripada buy kita. Kenapa? Karena dia safe haven sifatnya. Artinya lebih banyak cari momentum buy daripada momentum sell. Tapi kalau oil, buy dan sell-nya ini nggak apa-apa seimbang. Itulah ya tadi teman-teman ya, ternyata sesimpel itu, nggak rumit kok. Kalau teman-teman benar-benar mau memahami. Betul. Dan dapat mentor yang juga nggak suka yang rumit ya. Benar. Semuanya dibuat simpel. Jadi itu tadi teman-teman podcast kita tentang fundamental oil yang ternyata sesimpel itu, nggak rumit. Dan nanti selanjutnya kita akan membahas lagi hal-hal yang, karena tadi Bapak ada singgung emas. Mungkin selanjutnya kita akan bahas soal oil versus emas. Oke, teman-teman stay tune terus ya teman-teman. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan atau podcast. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin ada opini lain, teman-teman bisa langsung tulis di komen aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Lea Jasmine beserta Om GF. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.